Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan bahwa yang menghimpun, menyatukan umat itu sunnah. Para ulama mengatakan kebalikan dari Ahlus Sunnah itu apa? Ahlul bid'ah wal furqah, kan gitu. Ahlu bid'ah dan perpecahan. Karena para ulama memandang bahwa sebab perpecahan umat ini adalah kebid'ahan. Sampai Nabi SAW mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, yang 73 golongan ini apa penyebab perpecahannya? Bid'ah. Gitu. Yang menjadi sebab perpecahannya adalah bid'ah. Bahkan karena bid'ah yang mereka lakukan, mereka saling menyesatkan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan ahlu sunnah, tidak pernah saling menyesatkan antara satu dengan yang lainnya, apalagi sampai saling mengkafirkan. Gitu. Itu ciri ahlu sunnah. Nah, oleh sebab itu Imam Ahmad setelah berbicara wajibnya kita berpegang teguh dengan cara beragamanya para sahabat Nabi, maka beliau mengatakan yang berikutnya adalah tarkul bid'ah. Di antara ciri ahlu sunnah adalah meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu hukumnya sesat. Pertanyaannya, bid'ah itu apa? Secara bahasa, bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contohnya. Silahkan baca surat Al-Baqarah 117. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah adalah Al-Badi', yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Gitu ya. Jadi bid'ah itu secara bahasa apa? Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Atau misalnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Al-Ahqaf ayat 9 Allah berfirman, Qul, katakan olehmu Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukan rasul yang melakukan bid'ah. Maksudnya apa? Aku bukan satu-satunya rasul gitu. Tetapi sebelumnya pernah ada rasul gitu. Jadi aku bukan orang yang membuat bid'ah. Mengaku-ngaku rasul. Sudah diutus sebelumnya rasul-rasul yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada kalimat bid'an. Ya, bid'an. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau ada dalam bahasa Arab, ibtada'a fulanun bid'atan. Si fulan memulai bid'ah. Maksudnya apa? Dia memulai satu jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang sebelumnya. Itu dalam bahasa Arab. Nah, jadi kesimpulannya bahwa bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Gitu. Itu bid'ah. Ikhwan, ana bawa kitab ini, Al-I'tisam ini. Ada 2 jilid sebetulnya, ini tulisan Imam Asy-Syatibi ya. Kalau antum mau beli, silahkan cari di toko kitab ya. Saya harap antum beli semua. Tapi bahasa Arab ini. Gitu. Nah, enggak nyebut bahasa Arab sare riwayat ya. Ingat karena dosanya. Ini tidak diajar teh henteu wae tuh. Nah, harus ada kemajuan ya. Nah, ini. Nah, sekarang kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan famin hadzal makna, berdasarkan makna ini kata beliau, sumiyal amal alladzi la dalila alaihi, amal yang tidak punya dalil fi syar'i dari syariat bid'atun. Sesuatu yang bid'ah. Gitu. Jadi setiap amal yang tidak punya dalil di dalam syariat disebut dengan bid'ah. Lalu definisi bid'ah secara istilah itu apa? Nah, kata Al-Imam Asy-Syatibi, ada 2 definisi bid'ah. Gitu ya, ada 2 definisi apa? Bid'ah. Definisi yang satu dengan yang 2 sebetulnya hampir mirip.
Hanya perbedaannya kalau yang pertama hanya memasukkan urusan agama saja, yang kedua ada sebagian ulama yang memasukkan urusan-urusan tradisi ke dalam bid'ah atau adat. Nah, jadi terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah bid'ah itu hanya khusus untuk urusan agama atau mencakup juga urusan adat atau tradisi? Hal-hal yang sifatnya keduniawian. Nah, yang dipilih oleh Imam Syatibi memang yang pertama, dan ini memang yang benar, bahwa bid'ah itu hanya berkaitan dengan urusan apa? Agama secara istilah. Walaupun secara bahasa bid'ah itu bisa mencakup juga urusan-urusan yang sifatnya apa? Adat atau tradisi, keduniawian. Nah, saya lebih berpegang kepada pendapat yang pertama, bahwa bid'ah itu hanya dalam urusan syariat, urusan agama. Antum ingatkan dalil Nabi ketika pertama datang ke mana? Ke Madinah itu ya. Ketika Nabi melihat orang mengawinkan kurma. Kemudian oleh Nabi ditanya, sedang apa kalian mengawinkan kurma ya Rasulullah? Karena kurma itu supaya berbuah itu harus dikawinkan. Antum kalau punya anak harus kawin enggak? Ya kawin. Gitu, makanya yang jomblo-jomblo di sini enggak punya anak. Bijil ti mana? Kan gitu. Mata gerana rika bisi kaburu kiamat. Gitu ya. Nah, kemudian sahabat itu nurut karena yang berbicara Nabi. Setelah ditunggu ternyata tidak berbuah. Datanglah mereka kepada Nabi, ya Rasulullah, kami mengikuti saranmu, ternyata kurma tidak berbuah. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu, kata Nabi, apabila ada urusan dunia kalian lebih tahu daripada aku. Ya, tetapi urusan agama kembalilah kepadaku. Nah, oleh sebab itu, hal-hal yang baru di dalam urusan dunia secara hukum asal boleh atau terlarang? Boleh, gitu ya. Maka ada kaidah hukum asal dari urusan dunia adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tapi urusan agama secara asal hukumnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Gitu ya. Maka bid'ah secara istilah sebetulnya hanya mencakup urusan-urusan agama saja. Si Ustad bid'ah tah naon dan Nabi mah lamun kajian tara make mik. Ya memang kahiji teu aya mikna di zaman Nabi mah. Gitunya. Teu aya mikna. Kalau ada ya mungkin bisa dipakai juga, tapi dan yang kedua Nabi diutus bukan untuk mengajarkan membuat mik. Gitu. Atau misalnya ke kajian antum naik mobil, naik motor, dan Nabi mah dulu naik onta gitu. Nyalamun aya onta Nabi gerek naik onta gitu ya. Sok pangneangankeun onta ditaekan ku abdi. Gitu lamun aya mah gitu. Tapi dan Nabi diutus bukan untuk mengajarkan naik unta. Gitu. Jadi selama urusan-urusan dunia itu tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum asalnya adalah mubah. Karena Allah menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi itu untuk kita secara hukum asalnya. Kecuali ada nanti dalil yang mengharamkan. Nah, oleh sebab itu Al-Imam Syatibi memberikan definisi tentang bid'ah yaitu satu jalan. Kata Imam Syatibi, satu jalan di dalam agama. Tuh. Thariqatun fiddin. Satu jalan di dalam agama muhtari'atan yang diada-adakan. Ya, satu jalan di dalam agama yang diada-adakan. Tudahi syariah, menyerupai syariat. Padahal bukan bagian dari syariat. Yang menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki alaiha, tujuannya apa? Kikituan teh naon tujuannya? Pasti ada tujuan kan? Tujuannya adalah al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah.